Tahukah kamu, pengarang Injil yang kita peringati hari ini adalah manusia biasa yang pernah gagal di tengah jalan. Mari kita kembali ke masa Yerusalem perdana. Seorang pemuda kaya bernama Yohanes Markus tumbuh di rumah yang selalu ramai oleh hiruk-pikuk umat Kristen pertama. Rumah ibunya adalah tempat berkumpul para rasul. Atmosfer iman yang kental ini membakar semangat mudanya. Ketika Santo Paulus dan Santo Barnabas merencanakan perjalanan misi pertama untuk menyebarkan kabar sukacita ke wilayah-wilayah asing, Markus langsung mengajukan diri untuk ikut membantu. Namun, realita medan misi ternyata tidak seindah bayangan pemuda Yerusalem ini. Baru sampai di wilayah Perga, Markus terkejut dengan beratnya tantangan yang ada. Medan yang ekstrim, ancaman penganiayaan, serta penolakan keras menciutkan nyalinya. Di tengah jalan ia mengambil keputusan instan. Ia menyerah, mundur dari barisan pelayanan dan memilih pulang ke zona nyamannya di Yerusalem. Kegagalan ini membawa konsekuensi besar. Ketika perjalanan misi kedua akan dimulai, terjadi perselisihan hebat antara Paulus dan Barnabas. Barnabas, sang paman yang penuh kemurahan hati, ingin memberi keponakannya kesempatan kedua. Namun Paulus menolak mentah-mentah. Bagi Paulus, Markus adalah sosok yang tidak setia dan tidak bisa diandalkan. Akhirnya, kedua rasul besar ini berpisah jalan gara-gara dirinya. Markus dicap sebagai produk gagal dalam dunia misi. Disinilah titik balik yang luar biasa terjadi. Markus tidak membiarkan kegagalan tersebut mendefinisikan sisa hidupnya. Di bawah bimbingan sabar dari Barnabas ke Siprus dan rengkuhan hangat Santo Petrus di Roma, Markus bangkit dan belajar mendewasakan imannya. Ia tidak lagi lari dari penderitaan. Ia menjadi penerjemah setia bagi Petrus. Dan dari bibir Petruslah ia mencatat setiap tindakan penuh kuasa dari Yesus. Hingga lahirlah Injil Markus yang legendaris. Waktu membuktikan kedewasaan Markus. Menjelang akhir hidupnya di penjara, Santo Paulus yang dahulu pernah menolaknya dengan keras justru menulis surat dan meminta secara khusus. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Markus menutup kisah hidupnya dengan sangat epik. Ia yang dahulu pernah kabur karena takut menderita, akhirnya mati diseret di jalanan Alexandria sebagai seorang martir yang setia mempertahankan imannya. Kisah hidup Markus membuktikan satu hal. Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna tanpa noda, melainkan pribadi yang mau bangkit dan dipulihkan kembali setelah terjatuh. Kegagalan manusia tidak pernah membatalkan rencana Tuhan. Santo Markus pengarang Injil, doakanlah kami